Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizky Wahyudi. Kita kembali lagi pada video kali ini membahas mengenai UTS Ujian Tengah Semester Ganjil 2021-2022 mengenai faktor penjualan dan faktor pembelian ya. Instruksinya yaitu normalisasi, conceptual modeling, logical modeling dan physical modeling pada faktor penjualan ini dan faktor pembelian ini. Lalu kemudian implementasikan model visi yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Lalu yang ketiga, isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel pada DDL SQL+ tersebut. Lalu kita jelaskan mengenai beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Sebelumnya saya sudah membuatnya pada Excel mengenai apa yang faktor pembelian yang akan kita normalisasi. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita ubah ke dalam bentuk unormalist form, yaitu seperti yang kita lihat, nomor faktur, tanggal, supplier, customer, salesman, kode barang, nama barang, QTY, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotal dan total. Ini adalah contoh dari faktor pembelian. Lalu untuk lebih mempermudahnya atau memperbaikinya untuk ke dalam bentuk database, yaitu pertama yaitu first normalist form sudah kita ubah lagi. Syaratnya yaitu dalam first normalist form itu atributnya semuanya single dan tidak boleh double, dan juga atributnya harus unik, serta semua proses matematika seperti total, subtotal itu dihilangkan maupun satuannya karena tidak terlalu penting. Lalu selanjutnya yaitu kita pecah lagi menjadi second normalist form. Syaratnya yaitu dalam satu harus ada primary key-nya. Maka di sini sudah ada kode barang jadi primary key dari kode barang dan nomor faktur yang menjadi primary key dari tabel faktur. Sudah dipecah menjadi dua. Agar lebih terlihat lebih detail dan lebih mudah diakses dalam suatu database, kita pecah lagi menjadi third normalist form. Syaratnya yaitu dalam sebuah primary key terdapat atributnya tersebut tidak boleh bergantung kepada atribut yang bukan primary key itu sendiri. Contohnya yaitu di sini ada quality. Sebelumnya quality ini dimasukkan ke dalam tabel barang. Karena dirasa gak terlalu cocok, maka dipindahkan ke dalam tabel detail pembelian. Seperti ini. Sudah terpisah kan ya tabel barang sama tabel detail pembelian. Begitu juga dengan tabel faktur pembelian atau tabel faktur. Dipecah lagi menjadi tabel faktur pembelian dan tabel customer. Untuk tabel customernya yaitu tabel customer, supplier, dan tabel faktur pembeliannya yaitu nomor faktur, tanggal, salesman, customer ID. Lalu untuk tabel barang ada kode barang, nama barang, harga satuan, diskon, dan tabel detail pembelian ada detail ID, banyak barang, dan kode barangnya. Begitu juga dengan faktur penjualan. Untuk faktur penjualan, unormalist formnya dapat dilihat seperti ini. Dari nomor faktur hingga total, syaratnya sama untuk normalist form seperti tadi. Lalu untuk second normalist formnya seperti ini. Dipecah menjadi tabel faktur dan tabel barang. Untuk tabel customernya, karena di sini nggak ada nama sales atau nama suppliernya, maka di sini jadi alamat dari customernya dan ID customernya. Sisanya sama seperti tadi, tabel barang, nama barang, harga satuan, diskon, dan tabel faktur penjualannya sama juga kayak tadi. Lalu detail penjualannya. Selanjutnya kita implementasikan dalam bentuk logical modeling atau conceptual modeling dan physical modelingnya ke dalam Oracle Data Modeler. Yang hal pertama yang kita lakukan yaitu membuat new entity. New entity-nya yang pertama yaitu new entity dari customer. Untuk ID customernya kita bikin customer
penjualan dulu ya, penjualan. Lalu untuk atributnya kita ubah, kita tambahkan yang pertama ID customer, kita pilih logical, dan source type-nya kita pilih varchar. Varchar. Lalu untuk size-nya kita buat aja 15. Lalu pilih primary UID karena dia ini menjadi primary key dari sebuah atribut tersebut. Lalu ditambahkan lagi setelah ID customer ada customernya, pilih logical, mandatory untuk source type-nya varchar karena ini akan kita inputkan datanya, makanya kita pilih maksimal karakter yang bisa kita inputkan 20 aja, 20. Oke. Selanjutnya yaitu atribut alamat. Pilih logical, untuk source type-nya varchar, lalu mandatory, maksimal size-nya 20 aja. Oke, untuk customer penjualan dirasa udah lah ya. Selanjutnya yaitu tabel barangnya. Kita bikin lagi tabel barang. Atributnya yang pertama itu kode barang, logical, varchar, isi 15 saja, lalu kita jadikan dia primary UID. Selanjutnya yaitu nama barang, logical, varchar, size-nya 20 aja, kita pilih mandatory. Lalu selanjutnya ada harga satuan, pilih logical, varchar, size-nya 20 aja, kita pilih mandatory lagi. Lalu ada diskon, logical, varchar, kita pilih 10 aja, pilih mandatory. Oke. Di sini sudah ada tabel barang ya. Selanjutnya kita bikin tabel detail. Ntar kita lihat dulu. Kita pilih tabel faktur penjualan. Faktur penjualan. Atributnya yang pertama yaitu ID, nomor, faktur, logical, varchar, size-nya 15 saja. Lalu primary UID. Lalu kita tambahkan atribut lainnya yaitu atribut tanggal dan ID customer. Tanggalnya yaitu tanggal, logical, varchar, size-nya 15 saja. 15 saja. Kita pilih mandatory. Lalu selanjutnya itu ada ID customer. Kita balik lagi. ID customer. Logical, varchar, size-nya 15 saja. Pilih mandatory. Lalu tekan OK. Sudah selesai ya untuk faktur penjualan. Yang selanjutnya itu tabel detailnya, detail penjualan. Lalu untuk atributnya yang pertama ID detail, logical, lalu kita pilih untuk varchar, lalu size-nya 15 dan kita pilih mandatory. Lalu kita tambahkan atribut satu lagi,
atributnya untuk detail penjualan, detail ID, QTY atau banyak barangnya, quantity, kita pilih varchar, kita pilih 10 aja, pilih mandatory. Mohon maaf, ID detailnya kita ubah menjadi primary UID karena dia menjadi primary key-nya dari tabel detail. Selanjutnya yaitu ada kode barang. Kita pilih logical, varchar, size-nya kita buat berapa aja lah, 15 juga, kita pilih mandatory. Oke, setelah kita selesai membuat detail penjualannya, kita bikin relasinya sebelum kita masuk ke dalam relasi untuk tabel customer pembelian. Kita bikin dulu. Di sini hubungan dari customer penjualan dan faktur penjualan itu setiap customer pasti memiliki banyak faktur penjualannya, atau seperti itu lah. Fakturnya kita pilih one to many relation. Oh maaf, ada kesalahan. One to many kita pilih dari customer dalam faktur penjualan, lalu pilih OK. Lalu hubungan antara relasi barang dan detail penjualan yaitu one to many relation. Kita pilih barang ke dalam detail penjualan, lalu kita pilih OK. Kita pilih OK. Lalu selanjutnya relasi antara faktur penjualan dan detail penjualan. Di dalam faktur penjualan terdapat banyak detail penjualannya, maka kita pilih one to many relation dari faktur penjualan ke detail penjualannya. Lalu ada relasi antara customer penjualan dan detail penjualan yaitu one to many relation. Kenapa kita buat one to many relation? Karena setiap customer penjualan memiliki banyak detail penjualan yang akan dijualnya, atau dalam barang atau detail barang yang akan dibeli atau dijual. Mohon maaf, saya pause videonya karena di spam telepon. Baiklah, saya lanjutkan. Kita buat dua lagi, yaitu untuk faktur pembelian. Kita susun dulu ya. Kita susun seperti ini. Oke, udah. Kita bikin entity baru mengenai faktur pembelian. Faktur pembelian. Untuk atributnya kita cek faktur pembelian. Yang pertama yaitu faktur pembelian, nomor faktur, tanggal, salesman, dan customer ID. Kita tambahkan dulu no faktur, logical, pilih primary UID. Sebelumnya untuk source type-nya kayak varchar kayak tadi. Lalu kita isi 15 saja untuk size-nya, primary UID. Lalu ada tanggal, logical, varchar, size-nya 15 saja. Kita pilih mandatory. Lalu atribut selanjutnya itu salesman, logical, varchar, size-nya 20. Kita pilih mandatory. Lalu ada customer ID-nya, customer ID, customer, pilih logical. Nah, kita bedain aja lah ya, customer ID. Di sini customer ID, jadi di sini tuh customer ID, lalu untuk tabel penjualan tadi kita bikin ID customer, dibalikkan aja sebenarnya. Lalu pilih 15.
size-nya, kita pilih mandatory. Oke. Untuk faktur pembelian udah, selanjutnya gitu kita bikin detail pembelian. Nah, detail pembelian, pilih detail pembelian. Atributnya yang pertama detail ID, banyak barang dan kode barang, sama aja berarti ya. Detail ID, detail ID, detail ID, logika, varchar 15. Kita pilih primary UID karena dia menjadi primary key-nya. Lalu kita bikin atribut baru yaitu QTY atau jumlah barangnya. Kita pilih varchar, lalu pilih 10 aja. Kita pilih lalu mandatory. Lalu setelah detail ID jumlah barang ada kode barang, logika, varchar, kita pilih 15 mandatory. Ini ada kesalahan QTY 10. Oke, udah. Ini kode barang, logical, kita pilih varchar. Untuk ininya, untuk ID-nya 15 saja, max size-nya kita pilih mandatory lagi. Oke. Untuk detail pembelian sudah siap. Selanjutnya yaitu kita bikin barangnya. Mohon maaf, kita bikin customer pembeliannya. Customer pembelian di sini yang jadi customer ya toko dari toko laris tersebut. Kita bikin lagi customer pembelian. Di customer pembelian ada apa aja? Yang pertama customer ID, customernya dan suppliernya. Kita bikin customer ID, logical, varchar, kita pilih 15, kita pilih primary UID karena dia jadi primary key-nya. Lalu ada nama customernya, customer pembelian aja kita bikin, logical, kita pilih varchar, lalu kita masukkan size-nya 20 karena dia nama dari toko laris tersebut. Oke, selanjutnya kita bikin lagi atribut satunya yaitu suppliernya. Suppliernya ini adalah orang yang menyediakan barang yang akan dibeli oleh toko laris tersebut. Logical, varchar, kita buat 20 aja. Kita pilih mandatory. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, gimana sih relasinya? Itu pertanyaannya ya. Relasinya sama seperti hubungan ini. Setiap customer pembelian dari toko laris tersebut memiliki banyak faktur pembeliannya, maka hubungannya yaitu one to many. Maka hubungannya itu one to many. Oke. Lalu relasi antara barang dan detail pembelian sama seperti tadi, hubungan juga one to many. Setiap barang memiliki banyak detail penjualan karena detail penjualannya ini mengandung jumlah barang yang akan dibeli atau maupun dijual. Oke. Nah, untuk jika sudah seperti ini, lalu apalagi sih relasinya? Relasinya itu antara customer pembelian dengan detail pembelian. Setiap customer pembelian pasti memiliki banyak detail pembelian barang atau jumlah barang yang akan dibelinya. Kita bikin lagi relasinya one to many. Oke. Jadi ya setelah dirapikan maka akan dapat database atau data modelernya seperti ini. Konsep logikanya, barang menjadi titik tumpu antara hubungan
faktur penjualan dengan faktur pembelian. Lalu selanjutnya kita cobakan ke dalam bentuk engineer modelnya atau physical modelingnya. Kita klik engineer to relational model ini, lalu kita pilih opsi engineer. Oke, lihat di sini sudah kelihatan ya untuk modelnya. Varchar that sudah kelihatan di sini. Lalu hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengimplementasikan bentuk DDL-nya ke dalam aplikasi yang bernama SQL Plus. Tapi di sini saya menggunakan VS Code sebagai gantinya. Kita tutup dulu. Kita buka Visual Studio Code. Buka terminal, new terminal. Lalu kita login dulu SQL Plus-nya. SQL Plus, oke. Enter username-nya. Di sini username-nya yaitu size dba. Untuk enter password-nya adalah password yang telah kita buat saat pertama kali kita menginstal Oracle 11G atau 11XE-nya. Maka passwordnya 23. Setelah itu, setelah terhubung, connect to ini tidak terhubung. Jika kita ingin membuat user baru, misalnya create user UTS identified by passwordnya atau 13. Oke. Mohon maaf, ada kesalahan. Create di sini tidak pakai itu ya, tidak pakai D. Create user UTS identified by 13. Jika saya sudah pernah membuat user dengan nama UTS, maka akan timbul invalid common user role name. Dan jika saya belum membuatnya, maka akan timbul successful create user. Itu yang akan timbul perintahnya, bukan error at line 1. Oke, tanpa berlama-lama kita konekkan dulu grant connect resource DBA to system, karena kali ini saya akan memakai user system. Setelah sukses, kita bikin langkah pertama yaitu tabel. Untuk contoh pertamanya kita ambil aja dari tabel barang ya. Create table barang 1, buka kurung, enter. Lalu barang pertama itu kode barang varchar sesuai yang di sini ya, varchar 2, buka kurung, banyak apanya berapa ya. Oke, varchar maksimal untuk size-nya 15, koma, lalu ya keduanya ada nama barang varchar 2 20, koma, lalu ada harga satuan varchar 2 20 juga, koma, lalu ada diskon 10 varchar 2, kelupaan tuh, varchar 2 10, koma, lalu yang terakhir kita buat primary key dari tabel barang 1. Primary key sama dengan primary key buka kurung, kode barang tutup kurung, enter, lalu kita tutup kurung untuk mengakhiri tabel tersebut, dan jangan lupa tanda titik koma. Oke, ada kesalahan karena udah dibuat sebelumnya. Create tabel barang 2 sebagai contohnya. Oke, lalu kita ulangi lagi kayak tadi,
kode barang, lalu ada nama barang, harga satuan, dan diskon. Lalu terakhir ada primary key-nya, primary key kode barang, lalu tutup kurung, koma, titik 2. Oke, tabel create berarti sudah terbuat tabelnya. Lalu selanjutnya untuk mengecek apakah tabel tersebut sudah terbuat atau belum, yaitu select bintang from barang 2 titik koma. Di sini bacanya no row selected, yang berarti atribut tersebut masih kosong atau belum ada isinya. Lalu bagaimana sih cara kita mengisi atribut tersebut? Untuk mengisi atribut tersebut yaitu insert into barang 2 values. Barang yang pertama yaitu kode barang. Untuk kode barangnya kita lihat di sini. Kita ambil contoh barang ini ya. Kita geser. Oke, udah. Kita letak di sini. Ambil barangnya. Oke, udah siap. Itu tabel barang, kodenya yaitu BRG 001 titik koma titik atas lagi. Yang kedua itu nama barang, nama barangnya barang 1 titik atas koma titik lagi titik atas lagi. Harga satuannya 54.000 titik atas koma titik atas lagi. Lalu diskonnya itu 0%. Titik, jangan lupa dikasih tutup kurung, lalu dikasih titik komanya. Nah, one row create berarti kita tinggal membuat kode barang 2 hingga kode barang 4. Untuk biar nggak susah-susah kali ngetik lagi, kita tinggal pencet aja tombol panah ke atas atau panah ke bawah untuk mengcopy hasil yang tadi. Lalu harga satuan dari barang 2 itu 65.000. Diskonnya masih 0%. Enter. Lalu barang 3, untuk barang 3 kita ubah lagi sesuai dengan tabelnya. Tabel barang 3 kodenya. Namanya barang 3. Harga satuannya 75.000. Diskonnya masih 0%. Oke, udah. Selanjutnya untuk barang 4, kodenya BRG 0004, namanya barang 4, harganya 20.000. Diskonnya masih 0%. Enter. Nah, kita cek lagi apakah atribut tersebut sudah berisi atau belum. Untuk tabel barangnya, select from barang 2 titik koma, enter. Sudah selesai ya, sudah terlihat di sini kode barang, ini kodenya, nama barang, ini aja barangnya, harga satuan, ini harganya, diskonnya tetap 0% kayak tadi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih cara kita ingin menampilkan satu atribut aja, misalnya satu atribut kode barang aja, yang lainnya nggak usah ikutan. Caranya yaitu select from kode barang, mohon maaf salah, select bintang from kode strip barang, salah lagi, select kode barang from barang 2. Dan oke, sudah terlihat hanya kode barang saja yang ditampilkan dan kode nama barang, harga satuan, diskon tidak ditampilkan. Lalu kita coba sekali lagi untuk harga satuan. Untuk harga satuan caranya select harga satuan from barang 2, enter. Oke, sudah timbul kan? Ini harga satuannya aja. Dengan berakhirnya dari harga satuan ini, berakhir pula
video yang telah saya sampaikan mengenai normalisasi pada faktur penjualan dan faktur pembelian serta DDL melalui SQL Plus-nya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.